أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Mahkota Wanita, spesial Bulan Peduli Kanker Payudara Sedunia, webinar persembahan dari Meaningful Ways bersama Dr. Gustavianza. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu kepada Dr. Gustaf dipersilakan, Dok. Baik, terima kasih Kang Reza dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita kembali buka sesi formal atau sesi materinya dengan sama-sama mengucapkan ta'awud, basmalah, salam, hamdalah, kemudian sholawat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul datam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman Meaningful Ways masih memberikan kesempatan amal soleh, termasuk yang di pagi ini kepada saya untuk bisa berbagi. Juga yang saya cintai, Kang Reza, kemudian Bapak Ibu semuanya yang berkenan untuk hadir pagi hari ini ikut belajar bersama. Ada lope-lope di apa Kang Reza nih, lope YouTube. Dan di sini terpantau ada 449 orang partisipan yang belajar, Masya Allah. Wah, ini love semua ini temanya pagi hari ini ya. Harusnya saya bikin latar belakang pink juga ya, nggak sempet. Karena qadarullah teman-teman, kemarin kan saya sedang diuji dengan kondisi laptop rusak ya. Qadarullah ternyata kerusakannya itu ada pada baling-baling kipasnya itu yang konslet, entah antara konslet atau putus kabelnya nggak tahu. Yang jelas jadinya motherboardnya itu hampir gosong. Motherboardnya kemudian saya putuskan untuk diganti saja. Cuman alhamdulillah data-data yang ada di laptop masih bisa diselamatin. Dan qadarullah laptop ini baru selesai dikerjakan kemarin malam ya, Ba'da Isya baru bisa diambil. Dan saya bersyukur bahagia pagi hari ini bisa menyapa Bapak Ibu menggunakan laptop lagi nih. Jadi nggak kayak kemarin agak susah saya kalau ngezoom itu pakai handphone ya. Cile sombong amat. Padahal dulu juga pakai handphone. Enggak deh, maksudnya saya kan pengen berusaha untuk menampilkan yang terbaik buat Bapak Ibu tuh disenyumin sama Kak Caca. Pengen menampilkan tuh yang ya yang inilah yang perfect lah pokoknya untuk Bapak Ibu yang juga sama. Insya Allah perfect di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, Jadi alhamdulillah pagi hari ini saya bersyukur dan bahagia bisa menampilkan secara terbaik menggunakan fasilitas yang terbaik juga insya Allah ya. Selamat datang Bapak Ibu yang baru saja bergabung dan mungkin baru kenal saya, baru melihat saya ya. Semoga berkenan, semoga cocok untuk ikut belajar pagi hari ini. Seperti yang tadi sudah dibocorin di awal, kita akan membahas tentang wanita. Ya, walaupun nanti di materi ini tidak terlalu spesifik tentang kankernya, saya lebih mau em, ngajakin Bapak Ibu itu paham fundamentalnya.
Pokoknya ingat aja, kalau sudah yang namanya regular webinar bersama Dokter Gustaf tuh berarti mempelajarinya fundamentalnya dulu. Nah, kalau mau tahu lebih lengkap, misalnya teknisnya, kemudian hadis atau dalil pendukung, nah biasanya saya spillnya itu di exclusive class atau bahkan di premium class gitu ya. Nah, maka nanti kalau ada kesempatan, misalnya ada undangan, Bapak Ibu, eksklusif kelas atau web apa premium ya katanya, premium kelas atau apapun itu, ikutlah karena nanti di situ biasanya lebih detail. Kenapa dong nggak disampaikan detail di fundamental ya? Apa sorry, kenapa nggak disampaikan sekalian detailnya di reguler? Yang pertama, waktunya yang lebih singkat daripada webinar yang lain. Yang kedua, hal yang lebih penting yang menurut saya yang lebih penting adalah fundamental dulu. Karena kalau regular class itu kan apa ya setiap Kamis lah ya insya Allah ya. Jadi kesempatan untuk bisa saya cerita tentang fundamental dibanding dengan kelas-kelas yang jarang-jarang gitu loh maksudnya ya. Fundamental Bapak Ibu tahu nggak? Makna fundamental itu artinya gini. Bapak Ibu tinggal dimanapun atau sedang berada di manapun, insya Allah hal tersebut bisa dikerjakan. Sedangkan kalau kita pahamnya teknis, ya, teknis tersebut belum tentu bisa dikerjakan di kota atau di wilayah tertentu. Dan mungkin pada kondisi tertentu hal tersebut juga nggak bisa dikerjakan. Nah, tapi ketika kita paham fundamentalnya, kita pun bisa tahu, oh, pokoknya kalau sehat itu prinsipnya begini. Ah, gitu loh. Dan kalau kita paham, penyakit itu akan datang kalau kita kondisinya begini. Nah, gitu loh. Ya. Jadi besar sekali harapan saya, teman-teman, bisa menjadi muslim yang cerdas, bisa menjalani pola hidup yang sehat karena tahu strong way-nya, karena tahu alasannya, dan tahu tujuannya. Bapak Ibu perlu kita ketahui para sahabat Rasul dan mungkin sampai beberapa generasi di bawah Rasul setelah Rasul wafat itu semangat jihadnya itu nggak ada tandingannya. Mungkin sampailah di zamannya Utsmaniyah ya. Itu kalau dibandingkan mungkin semangat jihad mereka dengan kita tuh kalah banget. Kalah secara kadar ataupun tingkat semangatnya. Karena mereka itu jihadnya karena tahu tentang cara atau maksudnya mereka paham why dan how. Jadi why itu artinya alasan. How itu tentang tujuan atau bagaimana caranya. Bukan tujuan, sorry. How itu berarti bagaimana caranya. Bagaimana cara melawan orang yang menjelekkan agama Islam atau menghina Rasul, menghina Allah gitu kan. Nah, kalau kita ini sekarang lebih ke how-nya, why-nya yang lemah. Sehingga kalau dibandingkan ya kita lebih tergiur dengan harta, kita eh, digoda sedikit dengan harta saja sudah lengah gitu kan. Nah, kalau zaman Rasul itu mereka sudah apa istilahnya para sahabat dan generasi-generasi setelahnya itu mereka paham tentang alasannya sehingga nggak bisa digadai, nggak bisa dijual dengan apapun itu ya, nggak bisa ditawar dengan apa ya dengan segala hal yang lain yang sifatnya duniawi karena mereka hidupnya tujuannya untuk surga untuk Allah yang kemudian Allah izinkan para sahabat dan generasi setelahnya untuk bisa masuk ke dalam surga ya yang harusnya prihatin atau yang harusnya kasihan itu adalah kita kepada diri kita sendiri kepada kepada generasi kita saat ini. Apakah generasi kita saat ini banyak yang masuk surga atau yang banyak yang masuk neraka ya itu ya yang kita harus renungkan ya. Dan jangan pernah berhenti berdoa Bapak Ibu. Semoga Allah izinkan takdirkan kita semuanya bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala dan bisa melewati proses-proses setelah kematian ya, bisa melewatinya dengan lancar dengan mudah ya, dengan penuh cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui kita hidup di alam dunia itu ibaratnya baru tengah jalan. Sebelum sampai nanti di akhirat, sampai di surga Allah itu kita masih di pertengahan jalan Bapak Ibu. Walaupun kemudian mungkin kita wafat hari ini atau besok ya, itu kita baru menyelesaikan pertengahan jalan yang kemudian setelahnya masih ada beberapa fase ya. Ya, saya memang bukan ahli dalam bidang itu, tapi ya setahu saya habis kita wafat kita masuk ke dalam alam kubur dan itu ada beberapa ini ya, ya.
ada beberapa konsekuensi dari perbuatan yang kita kerjakan selama di dunia, walaupun itu belum sifatnya sebagai penghakiman belum ya. Nah, tapi paling tidak yuk kita pastikan hidup kita ini bermakna, hidup kita panen pahala dibanding panen dosa. Harapannya adalah supaya Allah izinkan kuburan kita nanti terang, lapang, kita pun tetap bahagia, keluarga yang ditinggalkan tidak dalam penyesalan, tidak dalam kesulitan pasca kepergian kita gitu ya. Dan terutama teman-teman yang sekarang dalam kondisi yang mungkin sulit atau dalam kesulitan, apakah itu dalam kesulitan fisik ya, artinya mungkin kurang sehat, justru doa itu, doa teman-teman yang sekarang kondisinya sedang kurang sehat itu justru doanya itu makbul. Nah, kalau boleh lah titip doa buat kami ya yang mungkin sekarang masih ini ya belum merasakan sakit ya. Doakan kami kita semuanya mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesempatan wafat secara baik, wafat husnul khotimah ya. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Dan di sini ada visualisasi materi yang bisa saya tampilkan teman-teman. Apakah terlihat di layar monitor teman-teman? Dan mungkin teman-teman ada yang online menggunakan apa ya? Handphone, ada yang juga menggunakan laptop. Nanti dibantu sama operator untuk ini ya. Mungkin kalau ada tulisan atau font yang kecil atau yang berpotensi tidak bisa dibaca, operator bisa langsung otomatis ngezoomnya atau memperbesarnya. Dan inilah dia mahkota wanita spesial memperingati Bulan Peduli Kanker Payudara Sedunia. Jadi sepanjang bulan Oktober itu masyarakat dunia merayakannya atau memperingatinya dengan memperbanyak kepedulian terhadap kanker payudara. Ya, apakah ada yang apa mewarnainya dengan konvoy atau seperti campaign ya, atau ya seperti ini webinar gitu ya. Tujuannya adalah untuk sama-sama kita cegah atau yang qadarullah sudah kena ya sama-sama bisa menghadapi dengan penuh bahagia ya. Saran saya teman-teman, kalau ada saudara atau temannya yang sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi kanker payudara, saran terbaik saya adalah nomor satu adalah temenin dia. Jadi nggak usah datang ke tempat dia, kemudian memberikan saran ini, itu, dan lain sebagainya ya. Ketahuilah biasanya orang-orang yang sudah terdiagnosis cancer atau kanker itu, mereka sudah jauh lebih banyak baca daripada kita. Ya kalau kita analogikan, seandainya kalau kita berada di posisi itu, maka otomatis yang kita kerjakan apa? Googling kan? Mulai cari-cari nih apa herbalnya, kenapa kanker payudara bisa terjadi ya. Bisa jadi yang kita saranin itu sudah pernah dilakukan atau minimal sudah pernah dibaca oleh orang itu. Nah, jadi khawatirnya kita itu justru nambah sumpek gitu ya. Nambah sumpek hari-harinya dia. Jadi saran saya ya sudah, yang bisa kita kerjakan adalah temani, dengarkan curhatannya, dan doakan. Atau paling tidak, kalau kita nggak sempat doain, minimal berikanlah kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang positif. Ya misalnya, eh insya Allah bisa sembuh, gitu ya. Insya Allah Kak, insya Allah bisa sembuh Kak. Insya Allah Kakak apa hebat, Kakak bisa melewatin ini. Nah, dengan kalimat positif seperti itu saja, itu sudah memberikan energi yang besar buat orang-orang yang sedang dalam kondisi kesulitan seperti itu. Ingat ya, kalau ketemu sama orang yang kondisinya mungkin kurang enak dibanding kita, sudah keep silent aja, nggak usah, Kak coba ini, coba itu ya. Lihat kondisi lah. Kecuali dia nanya, kecuali dia nanya apa saran terbaik. Nah, boleh deh tuh kasih ya. Bisa coba dengan herbal ini, herbal itu, terapi itu gitu ya. Kalau dia nggak minta, saran saya keep silent. Temenin aja, temenin ngobrol, dengerin apa curhatannya atau doakan gitu ya. Dan doa spesial dari kita semuanya,
untuk Bapak Ibu, kok Bapak Ibu, buat ibu-ibu yang pada saat ini mungkin sedang berjuang melewati ujian kanker ini ya. Kanker apapun lah, nggak cuman kanker payudara sih sebenarnya. Ya, oke, kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman, mari kita simak dulu. Mungkin tulisannya banyak, saya nggak sempet kayak biasa nutup-nutup satu-satu. Mari kita lihat dulu yang kiri atas ya. Kita lihat dulu kiri atas itu ada tulisan emosional lebih kuat daripada pria. Nah, ini salah satu keistimewaan wanita. Ya, bahkan Islam itu juga sangat memuliakan wanita. Ya, salah satunya adalah ya dengan memerintahkan para wanita untuk menutup aurat. Karena memang wanita itu adalah perhiasan dunia. Namanya perhiasan pasti akan menggoda mata siapapun yang memandang ya. Bayangkan ibaratnya kalau kita nggak punya iman, kalau kita nggak kenal Islam, kita jalan-jalan di mall, ngelihat ada kalung atau gelang emas tergeletak di pinggiran restoran misalnya ya. Ya kita langsung ambil saja gitu kan. Dan nggak peduli itu punya siapa. Kita nggak perlu kasih ke security atau apa gitu, ambil aja. Nah gitu kan. Nah cuman kan sayangnya kita punya iman. Nah itulah juga iman itu yang bisa digunakan untuk para wanita yang dimana wanita adalah perhiasan dunia ya. Supaya tidak dirampas hak asasinya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, satu atau keistimewaan pertama yaitu adalah emosional lebih kuat daripada pria ya. Jadi wanita itu dibekali oleh Allah atau diberikan bakat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa emosional yang lebih kuat ya, perasaan yang lebih luas, perasaan yang lebih dalam daripada pria. Bukan berarti pria itu nggak punya perasaannya. Pria tetap punya perasaan, tapi mayoritas pria eh, dominannya itu logika dibanding perasaan. Ya, kalau perempuan atau wanita bukan berarti ketika ada pernyataan bahwa wanita itu lebih kuat perasaan, berarti dia nggak bisa mikir, berarti dia nggak punya logika. Tetap dia punya, tapi mayoritas wanita emosionalnya lebih kuat daripada logika. Walaupun ada mungkin beberapa atau segelintir wanita juga yang dia punya logikanya lebih kuat daripada emosionalnya atau perasaannya. Yang dimana itu semuanya qadarullah ya. Enggak tahu itu qadarullah apa sunatullah. Pokoknya ini mungkin bisa jadi sudah Allah rencanakan atau ada rencana tertentu yang sudah Allah titipkan, yang sudah Allah atur. Kenapa ada wanita yang seperti itu, wanita yang seperti ini, pria yang seperti itu dan seperti ini. Ya, gitu ya. Dan tujuannya atau manfaat dari emosional wanita yang lebih kuat ini ternyata wanita itu memang sangat dibutuhkan untuk menenangkan para suami. Bisa dibayangkan Bu, kalau seandainya bumi ini isinya laki-laki semua, nggak ada satupun perempuan, gersang Bu, gersang. Haus kami para prianya, bosen kami. Yang dilihat kumisan terus gitu kan, jenggotan semua, nah itu bosen. Malah yang ada jadinya sering berkelahi, sering berantem. Karena laki-laki itu memang lebih kuatnya logika. Jadi asalkan logika kita nggak cocok sama orang lain ya udah nggak cocok tuh kita bisa berantem gitu kan. Nah, tapi justru dengan kehadiran para wanita ya terutama istri-istri itu akan bisa mudah menenangkan kami para suami gitu ya. Maka jadilah istri yang bisa menenangkan. Teman-teman tahu nggak kisah ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu? Ada yang tahu? Ada yang ingat di mana lokasi Rasul mendapatkan wahyu pertama kali? Ayat Iqra ya, 5 ayat pertama itu ya, yaitu di Gua Hiro. Seketika ketika pada saat itu Rasul sedang escape. Jadi Rasul lahir di masa ketika dunia itu sedang berantakan. Dan Rasul memang Allah utus, Allah lahirkan, bukan Allah ciptakan atau hidupkan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dunia pada saat itu. Dunia pada saat itu sedang kacau balau, baik secara sumber daya alam maupun secara sumber daya manusia. Sebagai contoh ya,
seorang laki-laki bahkan bisa dan boleh menikahi 100 orang wanita sekalipun. Dan ketika laki-laki itu meninggal, istrinya bisa diwariskan kepada anaknya, anak laki-lakinya. Gila nggak tuh? Jadi misalnya nih, saya punya 100 istri dan saya punya anak laki-laki, misalnya ada 5. Jadi ketika saya wafat, di antara istri-istri saya itu bisa kemudian dinikahi atau dikawini oleh anak laki-laki saya. Yang penting yang tidak sedarah. Itu. Itu saking gilanya tuh pada saat itu. Dan salah satu kegilaan pada saat itu ialah perbudakan, kemudian apalagi ya perekonomian ya riba di mana-mana gitu kan. Nah, maka pada saat itu Rasul lebih memilih escape. Escape itu bukan kabur, tapi mundur sejenak untuk melihat kondisi umat pada saat itu. Nah, tempat yang paling Rasul suka untuk menyendiri itu adalah tempat-tempat yang tinggi. Karena di tempat yang tinggi itu Rasul bisa melihat masyarakat di bawahnya. Bukan berarti merendahkan masyarakat, tapi mau melihat ternyata kehidupan masyarakatku saat ini seperti ini. Nah, maka Rasul memilih naik ke Gua Hiro karena letaknya memang bagi yang pernah umroh melihat Gua Hiro itu ada di puncak gunung yang bukan gunung, puncak bukit yang ketinggiannya lumayan sehingga bisa melihat kondisi kota Mekah ya. Jadi bisa melihat eh, si Fulan, Fulani, Fulana itu bisa terlihat tuh lagi mau kemana, lagi mau apa gitu kan. Nah, Rasul escape ke Gua Hiro dan kemudian turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu punya 500 sayap. 500 entah wujudnya bagaimana. Pokoknya Rasul menceritakan malaikat Jibril punya 500 sayap dan pada saat turun membawa wahyu yang pertama, malaikat Jibril itu baru menurunkan 2 helai sayapnya, tapi justru dengan 2 helai sayap itu cakrawala sudah ketutup semua dengan sayapnya. Bisa kebayang betapa besarnya malaikat Jibril, ya. Kemudian malaikat Jibril pun komunikasi dengan Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro itu, ya. Diberikanlah ayat pertama Iqra. Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak bisa baca. Kemudian diulang lagi, Iqra, sampai kalau nggak salah, sampai 5 kali ya. Ayat Iqra itu disampaikan, sampai kemudian Rasul paham bahwa yang dimaksud Iqra itu luas. Bisa jadi memang membaca buku dan juga bisa membaca kondisi. Nah itu makna Iqra ya. Bayangin seorang manusia melihat sebuah atau entitas makhluk yang tidak biasa, yang gede banget. Bayangin kalau kita berada di posisi itu atau kita berada di Gua Hiro juga melihat ada malaikat Jibril turun, apa yang kemudian kita rasakan teman-teman? Ketakutan, kaget, gemetar, ya. Itu yang juga Rasul rasakan pertama kali ketika bertemu malaikat Jibril. Ketika menerima wahyu pertama kali, kemudian Rasul turun dari Gua Hiro, dari puncak bukit itu turun sampai ke bawah, langsung pulang ke rumah. Yang ditemui pertama kali adalah istri tercintanya, yaitu Khadijah radhiyallahu an. Jadi eh bertemulah, masuklah ke rumahnya, ketemu sama istri ya Khadijah pada saat itu, dan apa yang dikatakan oleh Rasul? Setengah kekhawatiranku sudah berkurang ketika melihatmu. Cile romantis banget ya. Bayangin tuh. Berarti betapa hebatnya sosok Khadijah bisa menenangkan Rasul dalam kondisi apapun, ya. Jadi ini pesan buat teman-teman yang sekarang berperan sebagai istri. Jadilah istri yang bisa menenangkan suami dalam kondisi apapun suaminya dan dalam kondisi apapun kita sebagai istri. Jangan sampai suami kita berkata, bukan setengah kekhawatiranku berkurang, tapi malah sebaliknya. Aduh, setengah kekhawatiranku bertambah. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua, karena emosional wanita ini yang kuat, ya, wanita bisa lebih mampu merawat anak-anak ya dibanding kami yang bapak-bapak ini. Kalau disuruh jagain anak ya, biasanya anaknya disuruh ikut ngopi bareng sama bapaknya ya. Ketika ibunya pulang, ngelihat anaknya tidur di lantai, bapaknya tidur di kasur. Ada siapa yang lihat pernah nemu video lucu seperti itu ya? Istrinya baru pulang kerja, ngelihat suaminya tidur di tempat boboknya si bayi, bayinya tidurnya di lantai.
Ya lucu-lucuan aja ya. Kemudian yang ketiga ialah melembutkan dunia. Nah itu tadi saya bilang ya. Bayangin kalau seandainya dunia ini tanpa wanita itu gersang rasanya. Nah ini terima kasih kami sebagai pria, sebagai suami atas kehadiran kalian, para istri-istri yang mulia, istri yang baik, istri yang kami cintai, Masya Allah. Kemudian keistimewaan atau kehebatan wanita yang kedua ialah energi bawah sadar wanita itu lebih besar daripada pria. Energi bawah sadar gini, maksudnya gini. Kita itu hidup sehari-hari dalam dua dimensi. Dimensi sadar sama dimensi di bawah sadar. Di bawah sadar tuh maksudnya ialah dimensi yang letaknya di bawah kesadaran kita. Misalnya di nih yang atas adalah dimensi sadar, yang bawahnya dimensi di bawah sadar. Maksudnya di bawah sadar tuh begini. Ketika teman-teman eh, naik motor atau mengendarai mobil, gitu ya. Terus teman-teman meleng. Teman-teman mungkin matanya lagi ngelihat restoran yang baru buka gitu kan. Terus kemudian feelingnya teman-teman itu di depan kayak ada yang ngerem. Kendaraan di depan tuh sepertinya kayak ada yang ngerem. Ketika alam bawah sadarnya teman-teman bagus, maka walaupun mata teman-teman tidak ke arah yang sesuai, itu tangan bisa ngerem juga. Siapa yang pernah ngalamin? Nah, itu pertanda alam bawah sadarnya yang bekerja dibandingkan alam sadar. Dan ketahuilah bahwa faktanya energi yang terkandung di alam bawah sadar lebih besar dan lebih tahan lama dibanding energi sadar. Nih, sebagai contoh lagi, siapa yang ingat penjelasan saya eh, tentang tidur, tentang perjalanan tidurnya manusia? Ketika manusia mulai ngantuk, manusia itu matanya merem-merem gitu. Terus fase awal tidurnya manusia, manusia akan melewati sebuah fase yang namanya REM, Rapid Eye Movement. Sebelum kemudian manusia masuk ke fase tidur dalam atau deep sleep. Fase REM atau REM, Rapid Eye Movement, jadi gerakan, ini saya contohin ya, ini biasanya kalau kita baru mulai tidur, mata kita tuh kalau dilihat sama orang tuh bisa gerak ke kanan, ke kiri, kelihatan nggak sih kalau di sini ya, mata saya lagi gerak-gerak gitu. Nih, ke kanan, ke kiri gitu kan, biasanya orang baru tidur begitu tuh. Misalnya Kang Reza nemenin istrinya tidur, terus Kang Reza belum tidur, ngelihat wajah istri yang baru mulai tidur tuh matanya gerak-gerak tuh. Nah, itu pertanda istri kita sedang berada di fase rapid eye movement. Dan menurut penelitian, rapid eye movement itu bahkan bisa terjadi selama kurang lebih setengah jam. Bayangin, kita ngerakin mata begini selama setengah jam. Sekarang saya tantang teman-teman. Siapa yang bisa sekarang menggerakkan mata ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, muter-muter, muter-muter selama setengah jam? Saya jamin teman-teman, 5 menit saja sudah pegel. Tapi kenapa ketika tidur kita kuat? Nah, itulah yang terjadi ketika kita sudah masuk ke energi alam bawah sadar. Energinya besar dan tahan lama. Makanya teman-teman, latih sekali-kali alam bawah sadarnya itu dirangsang terus. Di apa? Dijaga supaya tidak lemah. Apalagi teman-teman yang sekarang sedang berprofesi sebagai pengusaha, mungkin yang sekarang sedang sakit ya. Bisa jadi yang membuat Anda bertahan sampai dengan detik ini adalah alam bawah sadarnya. Bahwa alam bawah sadar mengatakan, saya nggak boleh nyerah. Saya ingin wafat husnul khotimah. Saya ingin menjadi hamba Allah yang dicintai. Saya ingin masuk surga. Nah, maka spirit itu, spirit itu berasal dari alam bawah sadar. Barang siapa yang bisa menghadapi sebuah permasalahan dengan baik, berarti alam bawah sadarnya bagus. Energi alam bawah sadarnya itu kuat. Paham sampai sini, teman-teman? Nah, itulah keistimewaan wanita. Allah izinkan energi alam bawah sadarnya kalian para wanita itu lebih besar daripada kami. Mungkin kami lebih mudah menyerah ya, tapi kalau wanita itu apa ya, kuat, lebih strong, bahkan bisa merawat anak. Apakah anaknya di rumah ada 3, ada 4 itu nggak pernah ngeluh. Dibanding yang kami yang pria disuruh jagain satu anak aja udah gitu kan.
Nah, itu ya keistimewaannya ya. Terus kemudian kita lihat yang kanan atas. Ini fakta bahwa area di dalam otaknya wanita yang bernama corpus callosum. Jadi di otak itu ada banyak sekali unitnya atau ada banyak sekali lokasinya. Ada otak yang fungsinya untuk bisa mengambil keputusan. Ada bagian otak yang bisa menyimpan memori. Ada bagian otak yang bisa mengendalikan bicara kita. Ada kayak gitu-gitu tuh ada. Nah, salah satunya juga di otak ini ada yang namanya corpus callosum. Dan itu ternyata areanya lebih luas daripada pria. Sehingga wanita bisa mengerjakan lebih dari satu hal secara bersamaan. Sambil masak, sambil ngemong anak. Sambil buka handphone, bisa sambil nyusuin bayi misalnya. Apapun itu. Bisa mengerjakan tiga hal atau lebih dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, beda dengan kami yang bapak-bapak, Bu. Bapak-bapak kalau lagi sibuk atau lagi fokus mengerjakan sesuatu, kupingnya budek, dipanggil nggak nyaut. Betul nggak, Kang Reza? Kita tuh bukannya kita nggak peduli, tapi memang kita nggak denger. Kita lagi fokus nulis, lagi fokus baca, lagi fokus ngerjain tugas di komputer gitu kan. Sampai ada satu bapak-bapak ngeluh, eh Pak dokter, istri saya tuh suka ngomel kalau manggil suka nadanya keras gitu kan. Saya bilang, Pak, itu panggilan ketiga bisa jadi, Pak. Panggilan pertama dan keduanya Bapak nggak dengar mungkin. Makanya panggilan ketiganya nadanya tinggi. Oh gitu ya. Oh iya. Karena memang korpus kalosum kita itu nggak seluas ibu-ibu. Nah, jadi bersyukurlah ibu-ibu yang Allah berikan kelebihan-kelebihan seperti ini, ya. Kemudian yang terakhir ialah yang kanan bawah, wanita adalah lemak berjalan. Ya, kenapa? Woi, jangan marah dulu. Bukan berarti wanita-wanita ini gendut, gembrot, bukan ya. Tapi memang sudah pernah saya ceritakan bedanya pria dan wanita. Pria itu tubuhnya isinya mayoritas air, sedangkan wanita itu mayoritas lemak. Sehingga kami para pria sebetulnya lebih mudah untuk kurus dan lebih mudah untuk gemuk kembali. Karena tubuh kita itu mayoritas air. Ketika kita nggak minum saja 2 hari berturut-turut, badan kita tuh menyusut. Kalau ditimbang, beratnya itu bisa turun drastis. Sedangkan wanita mau kurus itu agak susah, ya. Kenapa? Bukan berarti wanita ini diberikan beban oleh Allah. Justru ini adalah kelebihan. Justru ini adalah bekal. Karena kelak kalian para wanita itu adalah sumber kehidupan individu manusia yang baru. Hamil, melahirkan, menyusui itu semuanya butuh energi. Dan lemak adalah sumber energi. Energi adalah sumber kehidupan. Jadi, teman-teman yang wanita atau yang sedang berprofesi sebagai wanita, berprofesi sebagai wanita. Ini multi tafsir ya. Bahaya ini kalau berprofesi sebagai wanita ini bisa ini nih ada campaign negatif nih ya, salah ya. Teman-teman yang Allah takdirkan lahir sebagai wanita, nah itu lebih baik ya. Maka ketahuilah bahwa kalian tuh adalah salah satu sumber kehidupan dunia kita ini, ya. Aplaus buat para wanita Indonesia dan wanita seluruh dunia, Masya Allah. Hebat, kalian adalah wanita hebat, Insya Allah, ya. Oke, kita geser. Ini udah, siapa yang mau screenshot silakan. Kalau ada yang mau screenshot, ini kok saya lupa tadi mau buka kolom chat, ngelihat ada respon apa nih teman-teman. Masya Allah baru tahu. Terima kasih pujiannya dok. Siap Kak Ayu Metro. Bu Amanah bilang laki-laki nggak paham bahasa isyarat atau kode ya dok. Harus dengan bahasa lugas. Iya memang gitu Bu. Kita tuh lebih senangnya pakai bahasa dunia daripada pakai kode Morse. Jadi eh, jangan mudah ngomel ya ibu-ibu, para istri kalau suaminya nggak paham, mending kasih tahu langsung karena suami itu lebih besar logikanya daripada perasaannya. Bu Zaria bilang ntar bisa berubah jadi pria. Iya, makanya jangan berprofesi jadi wanita ya. Kak Yuyun bilang betul suamiku kalau sedang kerja itu cuek banget.
Sebetulnya bukan karena nggak sayang sama Kak Yuyun, nggak. Tapi dia memang punya kelemahan karena korpus kalosumnya sempit. Jadi ya hanya bisa ngerjain ya satu-satu gitu kan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Dua sisi kehidupan. Teman-teman, di kanan adalah yang baik. Dan kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di kiri ialah keburukan dari diri sendiri. Itu sudah jelas juga Allah firmankan di Quran Surah An-Nisa. Nah, lagi-lagi berhubungan dengan wanita juga rupanya. An-Nisa ayat 79 ya. Bahwa di situ Allah katakan yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk itu datang dari diri kita sendiri. Dan apapun kondisi kita, di fase apapun, semuanya itu hadir sesuatu yang baik dan itu juga hadir potensi untuk berbuat keburukan. Sebagai contoh, teman-teman, boleh dijawab di kolom kolom komentar. Semakin tinggi jabatan kita dalam tatanan sosial, semakin mudah nggak kita untuk berbuat baik? Apakah yang jadi kepala dinas, jadi menteri, atau jadi presiden, semakin mudah atau semakin susah kita berbuat baik? Semakin mudah ya, kata teman-teman. Karena kita punya jabatan. Kita bisa instruksikan kepada karyawan kita, teman-teman, mulai tahun depan semuanya wajib zakat. Artinya apa? Kalau tahun depan wajib zakat berarti tahun ini gaji naik. Karena ada ada batasan kalau kita itu sebagai orang yang wajib zakat ada harta yang harus kita tumpuk selama 1 tahun. Harta dengan nominal tertentu. Nah, berarti artinya ada kabar baiknya apa? eh, Selain atasannya mengingatkan kewajiban zakat, ternyata atasannya membuat kebijakan untuk mensejahterakan karyawannya. Nah, gitu loh. Atau misalnya ada kepala dinas yang mewajibkan pegawainya untuk membaca Quran setiap pagi. Baca sama-sama, kayak liko gitu ya. Di aula kumpul semuanya, baca 2 lembar Quran. Nah, itu tentu akan sangat mudah orang tersebut membuat kebijakannya karena dia punya kapasitasnya. Sebaliknya, semakin tinggi jabatan seseorang, apakah juga akan semakin mudah dia bisa melakukan keburukan? Jawab di kolom komentar. Semakin tinggi jabatan dia, apakah juga sama? Dia juga punya potensi untuk bisa berbuat keburukan semakin mudah? Semakin mudah juga, Bapak Ibu. Jadi kita itu hidup berdampingan antara potensi untuk berbuat baik sama potensi untuk berbuat buruk. Kalau nggak salah ada di ini ya, innamal usri yusro. Ya, jadi di bersama keburukan atau bersama kesulitan juga hadir kemudahan. Gitu ya. Jadi bersamaan. Kalau saya mentafsirkan ayat ini bukan setelah kesulitan datang kemudian berarti eh, selama kesulitan itu terjadi tidak ada kemudahan. Nah, kalau saya mentafsirkannya bersama kesulitan hadirlah kemudahan. Bagi teman-teman yang sekarang mungkin sedang kurang sehat, justru kemudahannya teman-teman adalah punya waktu yang lebih banyak, bisa digunakan untuk zikir, memperbaiki bacaan sholat, memperbaiki gerakan sholat, gitu loh. Bisa nambah bacaan Quran, bisa tidur siang. Dibanding kami yang mungkin masih sehat, masih harus kerja. Nah, gitu loh. Jadi ada selalu potensi untuk kita panen pahala, ada potensi kita untuk panen dosa. Bisa nggak teman-teman sebutin satu nama tokoh wanita yang dengan jabatannya dia bisa berbuat kebaikan? Mungkin kalau ada yang mau ngambil dari kisah-kisah Islam, ada yang ingat seorang ratu yang justru ketika suaminya tidak beriman kepada Allah, dia berjuang dengan keimanannya sampai akhirnya dia dibunuh oleh suaminya sendiri. Oke, Ratu Balkis juga sama. Ratu Balkis juga merupakan salah satu tokoh Islam ya yang akhirnya beriman lewat dakwahnya Nabi Sulaiman alaihi salam dan ada satu riwayat yang menceritakan Ratu Balkis ini kemudian dinikahi oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi dua kerajaan menyatu. Ratu Balkis punya kerajaan, Nabi Sulaiman juga punya kerajaan. Dan ada satu konspirasi, saya nggak tahu ini masih berupa konspirasi atau sudah fakta,
bahwa Candi Borobudur itu Nabi Sulaiman bangun untuk membuat Ratu Balkis ini tunduk pada Allah. Candi Borobudur yang sekarang menjadi ikon Buddha ya. Buddha apa Hindu? Saya lupa. Buddha ya. Kalau Candi Borobudur itu ikonnya Buddha ya kalau nggak salah ya. Benar ya Buddha ya. Kalau yang mau tahu penjelasannya itu eh aduh nama tokohnya siapa ya? Ahli matematika Islam di Indonesia. YouTube-nya tuh ada tuh. Fahmi Basya. Ustadz Fahmi Basya. Tulisannya kalau nggak salah begini. Ustadz Fahmi Basya. Kalau nggak salah ya. Saya udah lama tuh nontonnya sekitar 10 tahun yang lalu lah, lebih. Nah, beliau menceritakan tentang penemuan ini bahwa Candi Borobudur itu yang membangunnya atau yang menyelesaikannya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman adalah satu-satunya nabi yang Allah izinkan diberi nama dengan nama Jawa. Betul nggak? Ada nggak nabi lain yang pakai nama khas Jawa? Kalau Jawa tuh pakai apa sih? Ujungnya awalnya pakai Su, Suhendar, Suwarno, dan Sulaiman gitu loh. Makanya di Jawa Tengah ada kota yang namanya Sleman. Itu diambil dari kata Sulaiman, Sleman, Yogyakarta. Ya, nyambung ya. Jadi Ratu Balkis kemudian awalnya masih menyembah matahari bersama apa itu umatnya pada saat itu bersama para pengikutnya dan Nabi Sulaiman kirimin surat. Awalnya Ratu Balkis itu tuh menolak. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah bisa memindahkan sebuah candi dari yang letaknya ratusan kilometer hanya dalam hitungan detik. Candinya pindah dari singgasananya Ratu Balkis, kemudian pindah ke letak yang sekarang Candi Borobudur itu. Dan diselesaikan oleh para pasukan jinnya Nabi Sulaiman. Diselesaikan dan qadarullah pada saat hampir selesai Candi Borobudur ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat. Nah, jadi tidak sampai Nabi Sulaiman itu tidak menyaksikan sampai selesai. Makanya ada satu arca di Candi Borobudur yang tidak selesai dibangun kubahnya. Ngerti nggak? Siapa yang pernah ke Candi Borobudur? Waktu masih gratis masuknya. Kalau sekarang katanya bayar mahal. Untuk bisa naik dari level 1 sampai ke level atas, kita bisa melewatin banyak sekali ada 99 arca kalau nggak salah ya. Jadi ada satu arca yang belum selesai, tidak sampai kalau nyebutnya mungkin dunia menyebutnya unfinished Buddha ya. Jadi itu tuh sebetulnya bukan biksu, tapi itu adalah contoh penghuni surga pakai kain ihram. Kainnya kain ihram, bukan kain Buddha sebetulnya itu ya. Dan itu yang memahatnya itu jin. Makanya pahatannya bisa halus. Manusia nggak ada yang bisa memahat sehalus itu ya. Jadi ada satu arca yang belum selesai. Kisahnya itu adalah para jin itu kan tunduk sama Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam mengawasi para jin mengerjakan Candi Borobudur itu di bukit yang ada di dekat candi itu. Jadi kalau yang pernah ke Candi Borobudur ngelihat bahwa Candi Borobudur itu dikelilingi oleh bukit. Dan Nabi Sulaiman duduk mengawasi di salah satu bukit itu sambil menggunakan tongkatnya begini. Jadi bisa dibayangkan nih tongkatnya di bawah tangan saya, jadi ngawasin gini. Dan suatu ketika Nabi Sulaiman tuh menutup mata, dikira para jin ini dikiranya Nabi Sulaiman tuh tidur. Sampai akhirnya tongkatnya patah. Karena sudah lama ya, ditumpu sama tangannya Nabi Sulaiman, tongkatnya patah dan Nabi Sulaiman pun jatuh. Jin pun tahu, oh ternyata beliau sudah wafat. Ya sudah, kita kembali saja ke alam kita. Nah, akhirnya satu arcanya itu tidak diselesaikan. Nah, gitu loh. Ya. Dan itu kisah Ratu Balkis yang kemudian akhirnya bertaat atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah Nabi Sulaiman. Nah, lewat jabatannya apakah itu Ratu Balkis maupun Asia ya, bukan Aisyah ya. Asia istri dari Raja Firaun pada saat itu yang zolim, yang akhirnya malah dibunuh sama suaminya sendiri karena suaminya tahu dia tidak menuhankan suaminya, dia justru punya Tuhan yang lain ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Oke, terus kemudian kalau yang sisi yang buruk, ada nggak yang bisa kasih contoh? Apakah dalam sejarah ada seorang wanita yang menggunakan apa ya, yang justru di posisi yang bagus, dia malah justru membuat keburukan. Istri Nabi Lut, betul. Istri Nabi Lut itu jadi eh, bangsa Nabi Lut pada saat itu memang mayoritas mempraktikkan ini ya, cinta sesama jenis atau pokoknya penyimpangan seksual gitu ya. Istrinya normal sebetulnya. Sebetulnya istrinya itu normal, tidak kemudian dia lesbian bukan. Cuma istri Nabi Lut ini eh dia tidak mau beriman kepada Allah dan dia malah mendukung bangsanya pada saat itu. Tidak kemudian ikut berdakwah bersama suaminya. Nah, akhirnya Allah perintahkan Nabi Lut untuk pergi bersama anak-anaknya tapi tidak usah ngajakin istrinya. Istrinya harus ditinggalkan di tempat itu karena mau diazab. Nah, makanya kemudian istri Nabi Lut kemudian diazab jadi batu. Betul nggak? Ada yang pernah lihat di mungkin di YouTube atau bahkan datang langsung ke tempatnya? Ada batu di atas bukit yang dia batunya tuh aneh. Batunya tertumpuk kayak bentuk orang berdiri. Jadi memang betul-betul kelihatan seperti orang apa seperti orang sedang berdiri di atas bukit. Nah, itulah istri Nabi Lut yang sudah diazab jadi batu. Oke, gitu ya. Kasih bocoran info ada tamu yang malaikat itu. Ya, Nabi Lut istrinya disogok oleh orang homoseks. Ya, betul. Makanya Allah perintahkan Nabi Lut untuk meninggalkan istrinya di kota itu, tidak usah diajak. Oke, ini dari akun yang namanya Samsung, nggak tahu nih namanya siapa ya. Kisah yang beda dengan sejarah Borobudur yang sering kita dengar selama ini. By the way, Dok, kisah yang disampaikan ini apakah ada sumber referensinya? Nah, referensinya itu jelas, hitungannya juga jelas ada di channel YouTube yang dibuat oleh Ustadz Fahmi Basya itu. Nanti coba selesai webinar ini kalau ada waktu luang, videonya cukup panjang dan ada beberapa video yang dijelaskan oleh Ustadz Fahmi Basya. Beliau itu adalah pakar matematika yang apa ya istilahnya tauhidnya bagus lah. Bisa bahkan hitungannya kalau nanti teman-teman nonton di videonya itu bahkan ramalan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945 tuh ada hitungannya di Candi Borobudur itu. Jadi kan Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi mungkin dari di antara nabi yang Allah izinkan berkunjung di tanah Nusantara kita. Nah, maka kemudian mungkin ada beberapa pesan yang juga Allah titipkan kepada Nabi Sulaiman mungkin untuk Nusantara ini gitu loh maksudnya, ya. Oh, tidak bisa dibuka YouTube-nya ya? Nanti deh coba saya sambil cek ya. Saya nonton apa saya mempelajari itu udah lama banget ya. Udah lama tahun 2000 sekitar tahun 2012-an lah saya baca apa saya nonton video itu ya. Kenapa saya apa ya senang dengan videonya karena Ustadz Fahmi Basya tuh kemudian mengeluarkan hitungan-hitungan yang logis. Dia menggunakan hitungan matematika yang logis memang. Ya kan pernah saya bilang, sejarah itu ditulis tergantung siapa penguasa pada saat itu dan siapa yang punya kepentingan pada saat itu. Makanya kalau baca sejarah, jangan cuma dari satu buku atau dari satu sumber, baca juga dari sumber-sumber yang lain gitu. Kata YouTube lagi error, oh nggak bisa dibuka lagi ya. Apa di banned ya mungkin ya sama orang yang nggak suka tentang video itu ya. Fahmi Basya. Sayang banget ya waktu itu saya nggak download ya. Videonya tuh kalau nggak salah ada tiga. Satu videonya bisa 1 jam lebih penjelasan dari beliau. Ya, semoga nanti ada anu lah, ada video lain yang serupa yang juga bahkan lebih bagus lagi, lebih lengkap lagi menyediakan informasinya. Nah, begitu ya. Jadi dua sisi kehidupan. Kita di waktu yang sama punya potensi untuk bisa berbuat baik, bisa punya potensi untuk berbuat buruk gitu intinya. Oh, ini jadi ceritanya luas ya kita ya. Tapi nggak apa-apa, nambah khasanah ilmu kita. Kita lihat lagi ke slide selanjutnya. Fungsi payudara. Ini mohon maaf, saya hidung gatel.
Kalau udah hidung gatel ini pertanda ruangan ini ada debunya nih. Saya biasa punya sensitivitas seperti itu. Habis ini saya kemas-kemas dulu deh. Jadi semoga tidak terganggu ya Bapak Ibu ya. Saya garuk-garuk, bukan garuk ya apa namanya nih, mencet-mencet hidung gitu ya. Jadi fungsi payudara teman-teman itu setidaknya, walaupun mungkin teman-teman punya fungsi yang lain, setidaknya yang bisa saya tampilkan sebagai keistimewaan wanita itu yang nomor satu, fungsi payudara adalah kehormatan wanita. Jadi ada yang ingat tadi slide sebelum ini, ada dua sisi kehidupan, wanita punya payudara. Ada seorang wanita yang menggunakan payudaranya untuk panen pahala, ya menyusui anak, membahagiakan suami saya, dan menjaga kehormatannya. Ditutup jilbabnya menutup dada. Jadi artinya payudara itu bisa kita gunakan untuk panen pahala dengan cara apa? Ditutup, dijaga kesehatannya, gitu kan? Sedangkan mungkin ada wanita lain yang justru panen dosa dari payudara atau menggunakan payudara. You know what I mean ya? Jadi teman-teman paham apa yang saya maksud? Mungkin ya secara aurat tidak ditutup sempurna. Justru dia menggunakan payudara. Waduh, mohon maaf. Mungkin kurang sopan bahasan saya. Tapi ini fakta memang ada terjadi menggunakan payudaranya untuk bisa terkenal ya. Itu fenomena yang sekarang terjadi memang. Untuk mendapatkan followers banyak ya gitulah. Kemudian fungsi yang kedua, tanda kesuburan wanita, teman-teman. Jadi ternyata kesehatan payudara ini juga menjadi cerminan kesehatan tubuh kita dan kesuburan seksual tubuh kita ya. Jadi tapi bukan berdasarkan ukuran ya, karena ukuran payudara wanita itu bervariasi dan tidak semua wanita itu punya ukuran dan bentuk payudara yang sama ya. Dokter paham amat, ya iyalah saya dokter. Bukan berarti saya ini yang ngecek satu-satu. Ayo ibu-ibu sini, baris semuanya. Yuk silakan buka hitungan satu dua tiga. Aduh ya, nanti bapak-bapak, nanti kalau sudah di surga ya, bisa puas tuh lihat. Astagfirullahaladzim. Ya karena kalau di surga tuh memang kita nggak punya nafsu lagi, jadi ngelihat kayak gitu mah biasa. Kita itu dilarang melihat kayak gitu ketika di dunia aja. Nanti kalau sudah di surga mah, tuh Mas Muhammad kok bukan ini link error ya. Kang Reza, Astagfirullah katanya. Iya ya, Astagfirullah tapi matanya gini ya, Astagfirullah gitu, Astagfirullah. Oke, kemudian yang ketiga fungsi payudara ya jelas untuk menyusui bayi ya. Bonusnya yang menyusui suami lah. Kalau menyusui anak berapa tahun, Bu? Dianjurkannya berapa tahun? Menyusui bayi sampai dia berapa tahun dianjurkannya menurut Islam? 2 tahun ya. Nah, tapi ibu-ibu diberikan titipan amanah untuk menyusui suami sampai suami meninggal. Bebannya besar ya, Bu ya. Amanahnya besar itu. Sampai kadang ada teman saya cerita, gimana ya cara menyapih suami? Ya nggak usah disapi. Nanti suaminya kabur kalau disapi. Ini having fun aja Bapak Ibu, bukan mesum ya. Lucu-lucuan aja sebagai bentuk cinta kita kepada suami ya. Suami juga sama cinta sama istrinya. Ya, siap. Bayi gede katanya. Suaminya kabur nyari yang subur. Waduh. Bersama yang subur ya. Siapa yang masih inget tuh yang subur? Kemudian fungsi yang keempat adalah gairah seksual suami. Bapak Ibu, kami para suami, jujur nih ya, untuk bisa bergairah itu bukan melihat wajah ibu-ibu, bukan. Bukan melihat wajahnya istri, bukan. Tapi jujur, gairah itu muncul pertama kali itu ketika melihat ini. Tuh, yang ada di gambar itu loh maksudnya, ya. Jadi, gunakanlah itu untuk panen pahala, ya, lewat bahagiakan suami. Suami pulang mukanya lesu, eh, kusam atau pokoknya kelihatan kayak dia tuh lagi bosen, lagi penat, ya udah, susuin aja, Bu. Maksudnya buatin susu. Ya kan panen pahala loh, ngelayani suami. Nah, makanya saya tadi bilang nih bahasan pagi ini tuh nggak fokus hanya ke kanker sebetulnya, lebih ke inilah
kemuliaan sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri gitu ya. Oh, ini Kak Ayu bilang bisa dibuka YouTube-nya. Boleh kirimkan linknya mungkin biar teman-teman kita semua bisa nonton nanti setelah ini. Nonton ini ya, channelnya Fahmi Basya. Mbak Irna, pantesan dulu sebelum nikah nanya ukuran bra. Nah, ini berarti dia sudah survei dulu, Mbak Irna. Betul, dia mungkin dia sebagai laki-laki itu nggak mau nyesel membeli kucing dalam karung mungkin ya. Jadi ngecek dulu dia. Nih ada Bu Amanah jadi inget Viti ibu mertua ngomelin menantu gara-gara anaknya diomelin menantunya. Aku menyusui dia 2 tahun, kau berani ngomelin anakku? Si menantu jawab, ibu cuma 2 tahun. Saya berapa tahun? Saya berapa tahun apa sekarang ibu mertuanya? Ya jadi menyusui anak laki-lakinya mertua jauh lebih lama daripada itu ya. Tuh ada yang ngirim link YouTube-nya atau video penjelasan Fahmi Basya ya. Nontonnya nanti Bapak Ibu ya. Ini di copy paste dulu deh, diselamatin di tempat lain atau disematkan biar nanti bisa ditonton setelah materinya selesai. Oke, kita geser lagi. Ini udah screenshot teman-teman. Sudah di capture atau screenshot? Sudah ya? Saya izin lanjut. Ini dia Bapak Ibu komponen keberhasilan menyusui itu setidaknya ada 5. Walaupun mungkin Bapak Ibu punya fakta atau punya ilmu tentang komponen lainnya, tapi setidaknya yang paling bisa saya munculkan ialah 5 ini. Nomor satunya adalah air. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak wanita sedang menyusui, pastikan dia minum cukup banyak air. Karena wanita yang dehidrasi juga biasanya ASINya seret. Nah, jadi ini sebagai fakta, sebagai nasihat buat kakak-kakak yang sekarang sedang menyusui, kalau susunya sempat seret, mungkin sebagai pertanda bahwa Anda sedang dehidrasi. Ayo coba minum yang banyak dulu. Ya. Kemudian yang kedua, komponen keberhasilan menyusui adalah dengan rasa bahagia. Jadi, selama menjadi busui atau ibu menyusui, pastikan hatinya bahagia. Apapun alasannya, teman-teman, bahwa bahagia itu tidak butuh alasan. Bahagia itu kita yang menciptakan. Dan tugas para suami, jangan ninggalin istrinya. Kalau kerjaan sudah selesai, pulang ke rumah, temenin istrinya menyusui. Ngerti? Para suami, anaknya kanan, suaminya kiri. Alah, balik-balik situ lagi. Enggak, maksudnya anaknya kan digendong di kanan. Ya, suaminya di kiri, melukin gini loh, ngerangkul. Mama, semangat ya. Aku cinta mama. Papa sayang mama. Mama mau makan apa? Papa beliin. Nah, gitu loh. Jadi, ternyata tugas menyusui itu bukan secara mutlaknya ada pada istri kita saja, tapi kita para suami juga punya tugas secara tidak langsung. Nemenin, bahagiain, ngelayanin istri ketika istri sedang menyusui gitu loh. Oke? Dok fokus dok kata Kak Rida. Ya sudah fokus nih. Tapi bahaya kalau laki-laki fokus mah nggak bisa ditegur, nggak bisa denger Bu. Dok, saya pasca menyapih kodarullah payudara mengecil seperti rata begitu. Nggak apa-apa, memang mungkin pada saat gadis apakah segitu juga? Tapi ya itu aman, aman aja ya. Nanti kalau hamil lagi mungkin membesar lagi. Breastfeeding father kata Kak Wiwin. Nah ini yang agak susah ya kata Kak Ani, suami merantau ini yang agak susah. Kak Ani sempet nggak ngalamin ASINya seret? Mungkin di fase-fase awal melahirkan. Saya ketemu sama banyak sekali pasien yang mengeluh ASINya seret. Setelah saya cek ternyata suaminya berlayar, suaminya sedang dinas gitu ya. Artinya ditinggalin suaminya. Bukan maknanya ditinggalin itu cerai, bukan. Maksudnya suaminya kerja di tempat yang agak jauh gitu ya. Oke. Komponen yang ketiga ialah hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu diproduksi di dalam otak. Dan kunci supaya hormon prolaktin diproduksi adalah rasa bahagia. Jadi ketika ibu-ibu ini sedih ya, apakah yang jatuh pada kondisi baby blues, depresi,
biasanya ASINY-nya juga seret. Kenapa? Karena hormon prolaktinnya turun, hormon prolaktinnya rendah. Dan ketahuilah bahwa hormon prolaktin yang bisa bantu payudara memproduksi air susu gitu ya. Dan kemudian dibutuhkan juga hormon oksitosin. Hormon oksitosin tidak cuman ada ketika wanita melahirkan. Hormon oksitosin juga dipunyai oleh para pria, apalagi wanita. Nah, ternyata wanita juga membutuhkan hormon oksitosin untuk memeras. Jadi, di dalam payudara itu kan banyak saluran air susu ya. Saluran tadi dia baru bisa mengeluarkan air susu kalau pertama dihisap dan yang kedua diperas. Siapa yang menghisap yaitu bayi. Dan yang kedua ialah diperas oleh hormon oksitosin. Itulah pentingnya hormon oksitosin. Makanya ada terapi pijat oksitosin kan di punggung. Nah, tujuannya oksitosin itu untuk memeras air susu. Dan air susu itu datang dari air dan lemak tubuh. Jadi ibu-ibu nggak apa-apa kalau pasca melahirkan badannya jadi gemuk. Karena memang lemak itu dibutuhkan untuk memproduksi air susu. Daripada kemudian kita diet untuk apa ya, biar badannya ideal lagi, ternyata itu kurang tepat. Bisa berdampak kepada air susunya. Jadi biarin aja nggak apa-apa badannya menggemuk dulu sebentar. Nanti kalau sudah selesai menyusui, mungkin sudah 1 tahun lebih, monggo kalau mau mulai menjalani proses diet gitu ya. Biar ideal lagi mungkin katanya badannya. Ngerti teman-teman? Saya full menyusui 4 anak kata Bunda Kacanaira, tapi hampir semua anak maunya cuma pada kanan saja. Apa yang kiri nggak apa-apa dok. Diberikan tapi frekuensi lebih dikit dari yang kanan. Nggak apa-apa. Yang penting tuh gini Bapak Ibu. Terserah mau nyusu kanan atau kiri. Yang penting adalah teman-teman tahu bahwa ASI itu ada 2 bagian. Saya sambil tulis ya, karena ini pakai bahasa Inggris takut beda tafsirnya. ASI itu ada 2 bagian. Yang pertama adalah formil. Formil itu biasanya keluar mulai dari menit pertama sampai menit ke-10. Jadi kalau teman-teman menyusui anak hanya 10 menit, maka anak-anak Anda hanya mendapatkan formil. Dan formil itu mayoritas isinya air, ya. Dan kandungan ASI yang kedua adalah hind milk. Dan ini keluar ialah di atas 10 menit menyusui. Isinya mayoritas lemak dan kalor. Nah, tuh saya kirim di kolom chat bagi yang mau lihat tulisannya kayak apa. For milk dan hind milk. Kalau pengen anaknya cepet gendut, cepet berisi, maka susuinya lebih dari 10 menit di satu puting atau satu sisi payudara. Ya ini nggak apa-apa jadi menyimpang ke bahasan ini ya, ASI nggak apa-apa lah ya. Gitu ya. Jadi terserah Anda menyusui dominannya yang kanan atau yang kiri. Yang penting durasinya cukup, tidak cepat dan tergesa-gesa. Karena kasihan anaknya cuma dapat air tok, nggak dapat lemak. Gitu ya. Jadi kurang benar juga kalau nyusu kanan kiri, tapi kanan 5 menit, kiri 5 menit. Ya itu nggak sempurna juga. Yang kanan saja dok nggak apa-apa. Yang penting lebih dari 10 menit. 15 menit, 20 menit. Bahkan ada satu konsensus yang menyarankan menyusui itu satu puting saja bisa 1/2 jam. Apalagi kalau 2 puting kanan kiri berarti 30 menit kali 2 berarti 1 jam. Nah ini ada yang nanya Mbak Selvia, apa penyebab dari kanker payudara yang sekarang banyak terjadi? Nah kalau nggak salah di slide ini ada ya. Mohon ditunggu Kak Selvia. Waktu saya kena kanker payudara, oh ada yang pernah rupanya. Oh Bunda Anik tadi nih ya. Katanya susu saya jarang disedot atau disusu suami. Wah frontal banget ya bahasanya.
Pola hidup saya yang berantakan. Oke, kita lihat deh apakah sesuai. Nih, resiko tumor atau kanker payudara. Ada dua penyebab paling sering. Yang kanan adalah penyebab makanan dan yang kiri adalah kelakuan. Makanan, banyak sekali makanan yang bisa berpotensi menyebabkan kita terkena kanker payudara, yaitu yang paling utama adalah makanan yang terkontaminasi plastik. Hati-hati. Beli bubur, beli nasi kuning, beli kue, terutama yang masih panas-panas. Kalau dibungkusnya menggunakan kantong plastik, segera pindahkan. Segera disalin ke tempat yang lebih aman. Pakai mangkok atau piring dari keramik misalnya, itu lebih aman ya. Atau kontaminasi radikal bebas. Ya, berasal radikal bebas itu banyak. Bisa berasal dari asap. Apakah asap bebakaran sampah, asap rokok, asap kendaraan, dari gula pasir, ya, dari obat-obatan, buah-buahan yang sudah lama di dalam kulkas itu semuanya mengandung radikal bebas. Serta makanan minuman yang mengandung pengawet. Itu kalau dari sisi makanan, ya. Jadi pinter-pinter, bijaksanalah memilih makanan. Sedangkan dari kelakuan bisa dilihat dari riwayat seksual atau riwayat menyusui. Pokoknya, teman-teman, prinsip ilmu atau maksudnya kita mempelajari tentang kanker, pokoknya prinsipnya penyebabnya tuh antara kalau dia nggak pernah atau dia terlalu sering, terlalu jarang atau terlalu sering, terlalu sedikit atau terlalu banyak. Ngerti nggak? Misalnya, terlalu jarang artinya dia tidak menikah. Akhirnya apa? Payudaranya tidak pernah digunakan untuk menyusui, tidak pernah disentuh oleh suami. Itu ternyata punya dampak. Makanya Islam juga menganjurkan bagi yang mampu untuk menikah. Karena dampak kesehatannya lebih besar daripada tidak menikah. Gitu loh maksudnya. Ya, atau terlalu banyak seksualnya, aktivitas seksualnya terlalu banyak. Apakah gonta-ganti pasangan, menikahnya terlalu sering, terlalu banyak gitu ya. Mungkin cerai, nikah gitu juga berpotensi. Tapi itu bukan penyebab ya, ini hanya resiko. Sampai dengan hari ini belum ada satupun yang bisa menyimpulkan penyebab kanker payudara apa. Tapi kita hanya bisa menganalisis resikonya. Jadi resikonya itu ada pada ya kalau tidak menikah atau terlalu sering gonta-ganti pasangan. Nah gitu loh maksudnya. Terus menyusui, tidak pernah menyusui, sama terlalu sering menyusui. Nah itu juga sama. Terlalu sering itu maksudnya gini, anaknya mungkin 13 ya. Tiap tahun hamil, tiap tahun melahirkan, menyusui, nggak selesai-selesai. Nah itu juga sama. Bisa beresiko terkena tumor atau kanker payudara. Sama satu lagi tambahan, makanan yang biasanya bisa membuat atau yang bisa membuat resiko tumor meningkat itu ialah jenis-jenis olahan-olahan ayam biasanya ya. Nugget, sosis, bakso ayam, sate ayam, nah itu juga sama. Meningkatkan resiko tumor atau kanker payudara. Nah ini menjawab pertanyaan dua kakak-kakak tadi ya. Ya, Kak Rina bilang saya mengalami kanker payudara karena puting ke dalam. Iya, itu salah satu cara ya. Salah satu tanda. Salah satu tanda orang terkena kanker tuh putingnya masuk ke dalam. Apa kalau bahasa Jawanya mendelep gitu ya. Oke, kita geser lagi. Nah, ini kondisi saat ini, kondisi kabar wanita saat ini bisa kita lihat grafiknya meningkat ya teman-teman ya. Di 58.000 sampai sekarang hampir 70.000 jumlah kasus baru setiap tahunnya. Jadi ini maksudnya kasus penderita payudara, kasus baru setiap tahunnya meningkat. Tahun 2018 ada 58.000 orang wanita yang menderita kanker payudara, sampailah terbaru di 2024. Dalam satu tahun itu ada sekitar 68.000 penderita baru. Bayangin, kalau ditotalin udah berapa ratus ribu tuh berarti. Kemudian kematian wanita akibat kanker payudara mencapai 22.000 jiwa setiap tahunnya. Nah, ini mengerikan ya Bapak Ibu ya. Semoga yang sekarang sedang berjuang
Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesembuhan ya. Kemudian kedua, prevalensi kanker payudara mencapai 42 kasus per 100.000 orang perempuan di Indonesia. Bayangin, banyak ya. Dari 100.000 ada 42 orang yang terkena kanker payudara. Ini besar apa kecil, teman-teman? Besar ya, karena tidak ada satupun orang yang mau diberikan penyakit kanker payudara. Oke, kita geser lagi. Nah, ini teman-teman, nanti di screenshot, praktekin. Mungkin kalau ada yang belum pernah nyoba atau yang belum hafal, di screenshot silakan. Terus nanti dipraktekin setiap habis mandi. Sadari, periksa payudara mandiri. Oke, ada 6 tahap, silahkan dicoba nanti ya di kamar masing-masing setelah mandi. Disarankan setelah mandi. Oke, udah di screenshot? Selalu ada pesan cinta dari Allah di setiap kisah. Kita bisa panen pahala dengan payudara yang sehat, betul? Kita juga bisa panen pahala walau sedang kurang sehat. Seperti yang tadi saya bilang, jangan kira ketika kita sedang sakit, kemudian kita itu nggak bisa berbuat baik atau nggak bisa panen pahala. Justru bisa. Teman-teman yang sekarang sedang sakit, Allah uji dengan pilihan pengobatan. Maka saran saya pilihlah pengobatan yang halal. Jauhi pengobatan yang tidak halal. Ya, kalau bisa dengan cara yang halal, ngapain harus yang haram? Terus, ketika Anda sekarang sedang mengalami kanker payudara, coba bikin e-book, bikin buku, walaupun hanya ringkas. Tujuannya apa? Menginspirasi orang-orang lain. Tidak menyerah dalam kondisi sakit. Bisa jadi ketika Anda sekarang sedang kurang sehat, justru di saat itulah potensi rezeki Anda lebih besar daripada ketika Anda sedang dalam kondisi yang sehat. Lewat apa, Dok? Ya, menginspirasi orang banyak. Nanti bisa diundang untuk bicara di sini, bisa dibeli bukunya gitu dan lain sebagainya. Yang penting tetap semangat ya para wanita Indonesia. Apapun kondisi Anda saat ini, baik yang masih sehat maupun yang kurang sehat, tetap selalu ada pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa panen pahala dalam kondisi apapun. Yang sebaliknya juga yang masih sehat, jangan terlena. Kita juga bisa panen dosa dalam kondisi sehat. Hati-hati. Oke? Bisa dimengerti sampai dengan detik ini, teman-teman? Jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih, teman-teman, atas perhatiannya, kesediaannya untuk belajar bersama kami pagi hari ini. Kita banyak mempelajari hal baru pagi ini, alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan saya, amalkan, kalau sudah terasa manfaatnya, ceritakan kepada orang lain. Buat teman-teman yang sekarang sedang diuji dalam kondisi kesehatan yang kurang sempurna, tetaplah Anda menjadi inspirasi kami. Jangan menyerah, jangan mengeluh, ya, tetap menjadi inspirasi bagi kami. Demikian mungkin yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya bagikan. Tentu banyak banget kurangnya, banyak banget salahnya. Saya minta maaf Bapak Ibu ya, banyak salah ngucap, terutama pada saat membahas tentang susu tadi. Mungkin otak saya kemana-mana, karena normal ya, saya laki-laki ya. Waduh, mati lampunya. Yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik datang dari diri saya pribadi, untuk itu saya minta dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Dr. Gustaf pagi hari ini sudah membagikan ilmunya yang luar biasa dan seperti biasa juga Bapak Ibu selalu penuh canda dan keceriaan agar kita belajarnya bahagia itu aja Pak ya dan tetap juga insya Allah mudah-mudahan jadi banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa kita praktekkan nantinya. Dan izin saya ingin mengajak Bapak Ibu
Bapaknya ada nggak ya? Ada lah. Sepertinya bapak-bapak tetap ada kok di Jamaah Meaningful Ways ini walaupun temanya ibu-ibu. Nanti tinggal disampaikan kepada bunda-bundanya gitu ya. Dan bagi ingin belajar lebih komprehensif bersama Dr. Gustaf, nah insya Allah kami ada kelas Healing Inside Out. Dan ini akan dibersamai juga dengan Bunda Anik gitu ya. Dan seperti sudah kita dengar tuh di pertemuan-pertemuan sebelumnya bersama Bunda Anik gitu ya, ternyata ya wasilah balik lagi ya kita wasilah berikhtiar selain pengobatannya gitu ya kita cari juga ilmunya nih gitu kan bisa jadi memang ada dari sisi emosionalnya juga yang belum terilis dan lain sebagainya. Nah, nanti kita belajar sama ahlinya gitu ya. Dan tentu saja nanti juga dari sisi medisnya dikuatkan lagi bersama Dokter Gustaf. Pokoknya apapun pesan cinta yang berupa sakit gitu ya yang Allah titipkan sedang pada diri kita nih dengan ikhtiar kita bisa optimalkan baik belajarnya baik pengobatannya yuk menjadi amal soleh intinya gitu ya mudah-mudahan jadi amal soleh dicatat suatu kebaikan sebagai ikhtiar terbaik kita untuk sembuh untuk pulih bareng-bareng bersama Healing Inside Out. Nah jadi bagi yang mau gabung atau ikut kelas premium bersama Dr. Gustaf dan juga Bunda Anik ini selama 4 sesi pertemuan nanti dua Dokter Gustaf dan juga dua Bunda Anik insya Allah mohon doanya lagi-lagi mohon doanya untuk bisa kelas ini terlancar dengan baik dan Allah ridhoi itu aja sih sebetulnya niatan kita dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin bergabung dengan grup Meaningful Ways yang ingin support kegiatan kita boleh ya mangga itu aja mungkin untuk infonya pagi hari ini dan mungkin ada penguatan sedikit dari Dokter Gustaf nih terkait Healing Inside Out dok sebelum ditutup mangga dok. Ya, jadi teman-teman banyak sekali penyakit yang justru munculnya itu dari dalam diri kita sendiri. Nggak peduli sakitnya itu karena penyakit menular, karena makanan, karena polusi, tapi yang membuat makanan tersebut bisa menghasilkan penyakit jadi penyakit di tubuh kita, yang membuat polusi itu bisa menjadi kanker di tubuh kita karena tubuh kita membuka pintu masuknya. Nah, makanya saya tadi bilang, mayoritas penyakit memang datangnya berasal dari diri kita sendiri. Nah, untuk itu teman-teman, kita juga harus bisa mempelajari bagaimana konsep penyembuhan dari dalam tubuh kita sendiri. Ya, dan itu yang sebetulnya juga Rasul ajarkan lewat metode Tibun Nabawi. Bagi yang tahu, metode Tibun Nabawi itu memang ada di antaranya adalah bekam sunnah dengan madu, dengan minyak zaitun, ya. Tapi ternyata di antara Tibun Nabawi juga ada metode pengobatan dengan sholat, dengan baca Quran, dengan sodako. Berarti apa tuh yang sedang diobatin selain fisik? Kolbu, hatinya yang sedang diperbaiki. Perbaiki hati dulu, baru kemudian fisik, kemudian ikut membaik. Jadi teman-teman ketika ada kesempatan untuk belajar seperti ini, dimaksimalkan manfaatnya dipetik sebesar-besar mungkin. Jangan disia-siakan, gitu ya. Dan kita juga nggak tahu nih kapan bisa mengadakan kelas-kelas serupa seperti ini. Apalagi dengan Bunda Anik yang expert masalah hati. Ya ini insya Allah akan cocok dengan Bapak Ibu materi-materi kita nanti di Healing Inside Out. Insya Allah di tanggal 19 ya, yang perdana nanti akan kita laksanakan. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan, maksimalkan manfaatnya. Demikian, Kang Reza. Siap, Dokter Gustaf. Hatur nuhun sekali lagi. Terima kasih banyak sudah senantiasa membersamai Meaningful Waste nih. Aduh, makasih banyak dok ya. Mudah-mudahan Allah jagain dokter dan keluarga dengan penjagaan terbaiknya. Dimudahkan, Amin. dilancarkan dok segala urusannya ya Amin ya robbal alamin. dari setiap aktivitasnya dan yang paling penting nih mudah-mudahan ilmu yang ditebarkan semakin bermanfaat buat umat, buat masyarakat, khususnya buat kami nih keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah hadir dan menghadirkan setiap pagi gitu ya dan jangan lupa besok regular webinar tetap ada di hari Jumat dengan siapa pematerinya tinggal ditunggu infonya nanti di grup. Akhir kata
kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kirimkan doa-doa terbaik buat Dr. Gustaf. Silakan. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap jadi orang baik ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Dr. Gustaf. Terima kasih Kak Lela. Terima kasih. Sehat selalu. Sampai jumpa di Baitul Terima kasih doanya Bapak Ibu. Amin amin. Baik. Sehat selalu. Kembali untuk Bapak Ibu juga. Hati-hati. Kita juga sampai surga. Amin ya Rabbal. Because of you, I feel blessed. Because of you, oh Allah. Because of you, I feel blessed. Oh Allah. Because of you, I feel blessed. Because of you, oh Allah. Because of you, Sama-sama Mbak Enda. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow till I, cause I follow till I. Subhanallah, alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed.